warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri wa dini sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli wa yassir amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Yang terhormat guru saya, rektor saya, Kang Saan Mustafa MSI, dan insya Allah beliau salah satu calon gubernur Jawa Barat. Tepuk tangan. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI atau sekaligus sebagai Ketua Tim. Yang terhormat Bapak Dr. Andas Dipriyadi, anggota Komisi 2. Yang terhormat Bapak Aminul Rahman SMM. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Ursidat Nur. Yang terhormat Bapak Dr. Sadi Puspadi Gaus MSI. Dan yang saya hormati Sestama BKN RI Ibu Hajah Imas Sukmaria Jesus MAP beserta jajaran. Yang saya hormati Kepala Kanrek 3 BKN Bandung Ibu Dr. Heri Susilowati MM beserta jajaran. Yang saya hormati BKD Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili bidang PPIK Bapak Ilham Nugraha. Yang saya hormati Asisten Administrasi Umum Ibu Dr. Saja Nina Sedian MSI. Yang saya hormati Kepala BKPSDM Kabupaten Bandung Bapak Dr. Saji Ahmad Johar MSI beserta jajaran. Yang saya hormati staf ahli, dan yang saya hormati Kepala OPD hadir di sini Pak Ketua, Pak Kasat Pol PP Pak Kawaludin, Ibu Ningning, Ketua Capil, dan juga sebagai staf ahli Kepala Dinas Damkar, Pak, dan juga Kepala Badan KB urusan stunting dan urusan pernikahan dini Pak Hairun, dan Dishub mewakili juga Pak Sekwan, dan hadir juga yang lainnya dari OPD dan para kabak. Ya, terima kasih. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini teman-teman media dan elektronik yang saya hormati juga, alhamdulillah Kabupaten Bandung kedatangan yang terhormat anggota Komisi 2 dalam rangka acara penerimaan kunjungan spesifik Komisi 2 DPR RI dalam rangka evaluasi tenaga honorer Kabupaten Bandung. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga pelaksanaan ini bisa berjalan dengan lancar. Salawat serta salam semoga kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama saya menyampaikan selamat datang kepada Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi 2 DPR RI, Ibu Bapak yang terhormat anggota Komisi 2 DPR RI, Bapak Kepala BKN, Ibu Sestama, dan Ibu Kepala Kanrek 3 Bandung di Kabupaten Bandung. Terima kasih telah memilih Kabupaten Bandung sebagai lokasi kunjungan kerja spesifik dan memberikan semangat kepada kami selaku pemerintah daerah dalam hal evaluasi tenaga honorer di Kabupaten Bandung. Untuk itu pada kesempatan yang berbagai ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, ditetapkannya peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Salah satunya mengatur bahwa tenaga non-ASN tetap melaksanakan tugas selama 5 tahun telah menjadi isu dan permasalahan di pemerintah daerah berupa rencana penghapusan non-ASN pada terhitung mulai tanggal 28 November tahun 2023. Dapat kami sampaikan bahwa eksistensi tenaga non-ASN adalah sesuatu fakta yang ada di lapangan di tengah sangat terbatasnya jumlah ASN yang saat ini sekarang. Sebagai contoh di Kabupaten Bandung, merujuk kepada analisis jabatan atau ANJAB dan analisis beban kerja atau ABK tahun 2022, diperlukan ASN sebanyak 34.222 orang. Tetapi kenyataannya, kami hanya memiliki jumlah ASN sebanyak 15.767 orang yang terdiri dari
12.855 orang PNS, 481 orang CPNS, dan 2.431 P3K. Nah, sehingga masih kekurangan sangat banyak. Dan tentu perlu saya sampaikan Pak Ketua bahwa setiap tahun itu rata-rata yang pensiun 1.300 sampai 1.500. Bayangkan dengan jumlah 15.767 orang ini atau dikurangi dengan P3K hanya 13 ribuan. Kalau seandainya setiap tahun yang pensiun 1.300 sampai 1.500, maka kita bayangkan 5 tahun ke depan berarti PNS kita hanya menyisakan sekitar 5.000. Ini jangan sampai terjadi. Kalau seandainya ini terjadi, ini akan terjadi degradasi dan juga chaos, artinya stuck pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu dalam rangka memenuhi kekurangan SDM tersebut, kami tutupi dengan tenaga honorer non ASN yang saat ini sedang dalam proses pendataan dengan perkiraan jumlah akhir sebanyak 10.927 orang sesuai dengan kriteria pendataan non ASN pada surat edaran Menteri ARB nomor B151/MSM 0100/2002. Kami kemarin sudah mengikuti acara rapat koordinasi dengan APKASI. Kami sudah sampaikan. Kenapa? Karena pada dasarnya setiap daerah itu mempunyai karakter yang berbeda. Kabupaten Bandung tidak bisa disamakan dengan Sumatera. Kabupaten Bandung tidak bisa disamakan dengan Papua. Kabupaten Bandung merupakan daerah yang tentunya bisa dikategorikan daerah yang berkembang dan menjadikan penyangga ibu kota provinsi Jawa Barat. Ya, untuk itu saya berharap bahwa dalam kesempatan yang berbahagia ini, terutama yang hadir langsung oleh Bapak Wakil Ketua dan juga para anggota Komisi 2 dan juga yang lainnya, ini diharapkan bisa dilaksanakan dan tentu pada kesempatan rapat koordinasi bersama rekan-rekan APKASI dan Menteri Pan-RB, BKN dan pihak terkait yang dilaksanakan pada tanggal 21 kemarin. Kami menyampaikan harapan kepada Kementerian Pan-RB untuk dapat memperhitungkan dan mempertimbangkan kembali jumlah ASN yang dibutuhkan di setiap daerah. Pada kesempatan ini kami mengusulkan agar setiap daerah memiliki roadmap. Jadi artinya kita harus bikin grand design berapa ideal. Nah, kalau misalkan kita untuk mengejar dengan adanya pengaruh teknologi informasi dan komunikasi, juga kami sepakat bahwa kita ini dihadapkan dalam kondisi 3 variabel. Pertama, bagaimana untuk bisa melayani sebagai pemimpin. Yang kedua, kultur atau budaya yang setiap organisasi berbeda. Dan yang ketiga adalah kinerja. Tentu dalam kesempatan yang berbagai ini saya mengharapkan dan ada pendapat dan juga saran pendapat kepada Menteri Pan-RB untuk merekrut ASN dan tenaga non ASN secara bertahap dengan memperhatikan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki. Bapak Wakil Ketua beserta seluruh anggota Komisi 2 dan hadirin yang saya hormati, sehubungan dengan hal tersebut, pada kesempatan yang berbagai ini kami pun menyampaikan harapan dan permohonan sebagai berikut. Kiranya Bapak Wakil Ketua Komisi 2 beserta seluruh anggota Komisi 2 DPR RI dan pemerintah pusat berkenan untuk mempertimbangkan penghapusan tenaga honorer di tahun 2023. Yang kedua, mendukung aspirasi kami untuk merekrut ASN dari tenaga non ASN secara bertahap dengan memperhatikan kompetensi dan kualifikasi yang memiliki serta kebutuhan prioritas. Bapak Ketua Komisi dan para anggota Komisi 2, tentunya itu yang bisa saya harapkan secara singkat. Nanti mungkin akan kita jelaskan secara dialog langsung, dan untuk itu saya yakin dan meyakini bahwa Kang Saan adalah salah satu pelopor yang selalu memperjuangkan keinginan dan aspirasi masyarakat Indonesia dalam rangka terutama untuk PNS. Terima kasih dan semoga apa yang telah kita buat saat ini menjadikan amal ibadah kita dan tentunya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan katsiran, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyampaikan sambutan selamat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan ketua tim yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR. Kepada yang terhormat Bapak Saan Mustafa MSI, kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bupati Kabupaten Bandung, Bapak Haji Dadang Supriyatna, SIP MSI. Yang saya hormati Sestama BKN RI, Ibu Hajah Imas Sukmariah, Esos MAP beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Kepala Kantor Regional 3 BKN Bandung beserta jajarannya, Ibu Heri Susilowati MM. Yang saya hormati juga Kepala BKD Provinsi Jawa Barat. Ini Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Johara MSI. Nggak ada ya? Oh ada ya? Wakilannya Kabupaten Bandung yang ini. Kepala BK PSDM. Yang saya hormati Ibu Bapak anggota Komisi 2 DPR RI. Tentu pertama-tama marilah kita memanjatkan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat menghadiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas kesediaan waktu saudara-saudara dapat menerima kunjungan Komisi 2 DPR RI pada hari ini. Dan saya juga perlu sampaikan bahwa selain kunjungan kerja ke Kabupaten Bandung, Komisi 2 DPR RI juga melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dan Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Sebelum saya melanjutkan, saya perlu memperkenalkan dulu ini tim kunjungan kerja Komisi 2 DPR RI ke Kabupaten Bandung. Yang pertama saya sendiri Saan Mustafa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Yang kedua, yang terhormat, ini nomor anggota A126, Bapak Dr. Andes Dipriyadi. Silahkan berdiri Pak Dipriyadi, biar tahu semua. Ini anggota fraksi Partai Gerindra. Daerah pemilihannya dari Kalimantan Selatan. Pak Dipriyadi ini latar belakangnya ASN. Ya kan? PNS ya, PNS, ASN, tapi PNS. Jadi yang dari bawah sampai jadi anggota DPR dan terakhir calon wakil gubernur di Kalsel. Bukan kalah, belum dilantik. Jadi pengalamannya panjang di PNS ini, jadi nanti bisa bertukar pikiran juga. Nah yang kedua yang terhormat nomor anggota A376 Bapak Aminur Rahman SEMM, silakan berdiri. Anggota fraksi Nasdem, daerah pemilihannya Jawa Timur 2, Pasuruan, Probolinggo, mantan wali kota Pasuruan. Nah, jadi yang jadi wali kota juga bupati kan. Jadi wali kota, jadi anggota DPR. Berikutnya nomor anggota A528 yang terhormat Ibu Reksa Oktoberia, Reska Oktoberia, fraksi Partai Demokrat. Jadi kalau saya dengar fraksi Partai Demokrat ada kaget. Daerah pemilihannya Sumatera Barat 2, Sumbar, Reska ini. Yang berikutnya nomor anggota A455 yang terhormat Kiai Haji Aus Hidayat Nur, anggota fraksi PKS, daerah pemilihannya Kalimantan Timur, padahal orang Sunda, orang Tigarut ya Pak ya.
Askar. Pak Aus ini Askar, asli Garut, tapi dapilnya Kalimantan. Yang berikutnya nomor anggota A484 yang terhormat Abuya Dr. Andes H. Buspardi Gaus MSI. Nah, silakan Pak Buspardi. Ini anggota fraksi PAN, daerah pemilihannya Sumatera Barat 2, dan ini juga dari bawah berkarir di legislatifnya sebelumnya dosen, jadi dosen ASN juga, PNS, jadi PNS dulu cuma PNS sama non PNS, sekarang ASN, ada PNS dan P3K. Nah ini masih ada beberapa yang dalam rombongan karena memang kita tidak memperkirakan sepanjang jalan banyak sekali perbaikan. Jadi di Cipularang ini nggak ada henti-hentinya perbaikan terus dan pakai bis jadi macet. Nah ibu bapak sekalian, kunjungan kita kali ini ke Kabupaten Bandung, selain tadi kita ingin melakukan berbagai evaluasi ya terkait dengan soal seleksi dan penerimaan CPNS, tapi yang lebih khusus kita kesini ini sekarang terkait dengan soal pendataan. Kita akan membicarakan pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah, khususnya sekarang di Kabupaten Bandung. Kenapa kita ingin melakukan pendataan? Karena honorer ini menjadi masalah klasik. Masalah klasik baik buat pemerintah maupun buat DPR. Kenapa buat DPR itu masalah klasik? Sejak dulu waktu saya masih di Komisi 2 sebelum sekarang, hampir seminggu sekali itu honorer datang ke DPR, ibu-ibu. Selalu mempertanyakan nasibnya ini mau seperti apa. Dan kita juga sering melakukan kunjungan ke spesifik ke beberapa daerah. Tentu salah satu yang menjadi isu itu terkait dengan tenaga honorer. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Bupati, di satu sisi kita juga sangat butuh mereka karena memang keterbatasan ASN yang ada, apakah itu PNS maupun P3K. Di satu sisi juga kemampuan kita untuk mengangkat mereka juga terbatas juga. Apalagi sekarang ada dalam suasana kita pandemi COVID-19 atau sekarang masuk pada fase pasca pandemi. Dan kita membutuhkan banyak hal terkait dengan soal recovery. Apakah itu ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Kita masih beruntung dibandingkan dengan negara di Eropa sekarang. Kayak Inggris dan sebagainya sedang mengalami problem yang luar biasa. Kita masih bisa seperti itu. Nah, tapi ini kan tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Karena kalau misalnya dia dibiarkan terus-menerus, tidak segera kita akhiri terkait dengan soal honorer ini, nanti akan terus-menerus menjadi masalah. Dan tentu juga ini akan terus-menerus menjadi beban bagi pemerintah. Maka mau tidak mau, kita harus segera selesaikan. Dan Komisi 2 DPR RI dan juga tentu pemerintah, baik yang diwakili oleh Kemenpan RB, BKN, maupun oleh pemerintah daerah, kita ingin mengakhiri ini semua. Kita ingin mengakhiri ini semua, ingin menyelesaikan semua terkait dengan soal tenaga honorer ini. Jadi non ASN tenaga honorer kita ingin selesaikan. Nah karena kita ingin selesaikan, maka perlu kita melakukan data yang akurat. Karena kalau misalnya kita tanya ke kunjungan spesifik ke daerah, terakhir saya waktu itu kunjungan ke Kalimantan misalnya, Kalimantan Selatan, ke Sumatera Selatan, ketika ditanya data yang sebenarnya akurat itu berapa sih?
yang dimiliki oleh daerah-daerah ini, mereka pasti jawabnya itu ragu. Sekian, baru ada yang daftar lagi dan sekian. Ini problem. Diskusi dengan Kemenpan RB yang baru, yang juga mantan kepala daerah, kita rapat terakhir dengan Kemenpan RB terkait dengan honorer, sama juga. Memang di daerah ini kadang, apalagi kita pahami juga, apalagi dalam situasi sekarang kan, gitu kan, ada tim sukses macam-macam, aman jadi honorer karena nggak enak, udahlah gimana gitu. Bahkan kalau ini Pak Bupati juga kan, ya kita pahami juga itu kan. Kita memahami itu dalam era seperti hari ini itu nggak gampang juga memang menjadi kepala daerah. Kalau enggak nanti, katanya, ya kita pahami lah itu. Tapi kita ingin membutuhkannya benar-benar. Supaya apa? Supaya dengan data yang akurat, pelan-pelan kita bisa selesaikan terkait dengan soal ini. Kita sedang di Komisi 2 itu terus berupaya, terus bukan hanya berpikir, terus berupaya sampai terakhir kita melakukan rapat lintas komisi. Di komisi berapa misalnya yang honorernya banyak. Jadi kita rapat dengan komisi 10 karena di situ bertanggung jawab terkait dengan soal guru. Kita rapat dengan pimpinan komisi 4. Di situ ada PPL macam-macam. Kita rapat dengan pimpinan komisi 9 karena ada tenaga kesehatan. Kita rapat dengan lintas komisi. Kita ingin tahu sebenarnya honorer-honorer yang ada di instansi, kelembagaan maupun kementerian, lembaga atau kementerian itu seperti apa. Dan belum nanti kita rapat dengan kepala-kepala daerah. Di tenaga-tenaga honorer di kepala daerah itu seperti apa kan gitu. Nah, kita ingin kepastian. Bahkan Kemenpan RB sudah menyampaikan bahwa data yang harus diterima itu kan paling lambat tanggal 30 September. Karena setelah tanggal 30 September, kita ingin melakukan verifikasi. Jadi selama bulan Oktober nanti akan dilakukan verifikasi terkait dengan soal akurasi data itu. Berapa sesungguhnya se-Indonesia ini kita punya tenaga honorer ini. Nah, kalau berdasarkan informasi yang sudah mendaftar, yang sudah terdaftar di BKN maupun apa itu kan sekitar hampir sejutaan ya? 1.551.000 tertanggal 23 itu tenaga honorer. Yang ini kita juga sempat nih Pak Bos dengan Pak Menteri, saya punya pengalaman. Teman SMP saya sejak lulus SPG, sekolah pendidikan guru, kalau kebetulan saya ke SMA, tapi kan kalau di kampung itu kan dia ingin cepat kerja. Dia masuknya SPG, SGO, ingin jadi guru karena cepat kerja. Begitu jadi guru gak diangkat-angkat kan menjadi PNS, akhirnya mohonor. Usia sekarang hampir sama dengan usia saya, mohonor udah puluhan tahun Ibu Imas. Jadi bisa-bisa dia menghonor itu sudah lebih dari 35 tahun. Karena jadi guru lulus SPG usia kira-kira 20 tahun kurang kan. Ngajar, menghonor. Sampai sekarang belum diangkat-angkat. Jadi P3K dulu. Nah, maka terkait dengan hal seperti itu, kita juga mengusulkan ke kementerian untuk dilakukan afirmasi. Jadi misalnya afirmasi. Karena afirmasi ini apa tujuannya? Untuk memberikan penghargaan. Mereka sudah bekerja, sudah mengabdi terhadap negara ini puluhan tahun. Tapi belum kesempatan menjadi ASN. Maka dilakukan afirmasi. Nggak bisa mereka disamakan tes dengan orang yang baru lulus kuliah. Dia nggak tahu itu CAT,
Karena dulu di kampung ngajar, ketika saya di kampung SMA, bahkan ketika saya kuliah semester 3 aja, saya kuliah tahun 88, dia udah lulus SPG, USGO, listrik belum masuk di kampung saya. Dia ngajar nggak tahu tuh apa CAT dan sebagainya. Maka terhadap yang demikian itu seleksinya pun perlu dipertimbangkan. Penghargaan. Nah, kunjungan Komisi 2 sekarang itu dalam rangka itu. Jadi kita ingin selain soal seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil, yaitu CPNS, seleksi penerimaan P3K yang bulan November yang lalu 2021, yang lain-lain semua, kita sekali lagi kita ingin tahu juga terkait dengan non ASN itu tadi. Jadi tenaga honorer di Kabupaten Bandung Barat lah khususnya itu, apa Kabupaten Bandung, nggak ada barat ya Kabupaten Bandung itu berapa? Formasinya seperti apa saja? Karena ini juga perlu nanti ada skema yang akan dibuat Komisi 2 DPR RI beserta dengan Kementerian Pan-RB beserta BKN, itu skemanya seperti apa. Nanti kita akan buat skema-skemanya. Nah, apakah misalnya mana nanti yang tanggung jawab pemerintah pusat lewat APBN, mana nanti yang tanggung jawab daerah. Kan tidak semua juga persoalan daerah dibebankan ke pusat kan gitu kan. Nanti berbagi-bagi. Nah, ini sebenarnya ingin saya dengar nanti dari Kepala BK PSDM tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati, mungkin nanti dari BKN dulu, nanti dari kepala dinas dan lain sebagainya itu bisa menambahkan. Kita ingin dengar dulu dari BKN, nanti dari Ibu Imas, nanti Kanwek juga boleh tambahkan, dan juga nanti dari Bupati maupun dari para kepala dinas untuk bisa menambahkan, memberikan penjelasan, memberikan gambaran terkait itu semua. Dan setelah itu nanti Bapak Ibu anggota Komisi 2 bisa mendalami, sehingga selesai kita kunjungan ke sini kita punya gambaran terkait dengan tenaga non ASN ini seperti apa situasinya, kondisinya. Dan semua yang terkait dengan apa yang kita diskusikan, apa yang kita bicarakan, ini nanti semuanya tercatat dengan baik, terekam dengan baik, dan nanti akan ditindaklanjuti di internal komisi untuk didiskusikan, dirapatkan, dan akan ditindaklanjuti nanti pada saat rapat kerja atau rapat dengar pendapat dengan kementerian atau lembaga terkait yang ada di Komisi 2. Jadi kita selalu tindak lanjuti setiap kunjungan-kunjungan ke daerah ini. Jadi untuk itu kami akan mempersilahkan kepada Sestama di BKN untuk memberikan penjelasan. Setelah itu nanti kalau ada yang mau ditambahkan oleh Kanwek kami persilahkan. Kalau misalnya nanti dari kabupaten ingin menambahkan lagi secara lebih jelas Kabupaten Bandung melalui dinas terkait atau juga nanti Pak Bupati, kami persilahkan. Itu sebagai pengantar rapat kita pada hari ini. Ini pada dasarnya rapat Komisi 2 dengan mitra, tapi rapatnya di luar Senayan. Jadi sama-sama rapat. Jadi biasanya kita rapat di DPR, kali ini kita rapat di luar, kunjungan spesifik tadi untuk mendapatkan masukan, penjelasan secara langsung dari lembaga-lembaga terkait. Untuk itu kami persilahkan Ibu Imas kalau ada yang mau disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dilanjutkan dengan tukar pendapat cenderamata. Perkenalan ke depan, ada yang kami hormati Ibu Pribadi.
Mohon izin lanjutkan dengan sesi foto bersama. Juru kamera sudah siap. Mohon izin Bapak gaya formal terlebih dahulu. 1, 2, 3. Mohon izin dikepalkan tangannya. 1, 2, 3. Mohon izin Bapak barangkali model. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian rangkaian acara penerimaan di tempat ini telah selesai. Lanjutkan dengan dialog yang akan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR. Acara akan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, sampurasun. Yang terhormat Bupati Kabupaten Bandung, Bapak Dr. HM Dadan Supriyatna, SIP MSI. Yang terhormat Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bapak Saan Mustafa MSI, biasa dipanggil Kang Saan Mustafa. Amin. Yang terhormat anggota Komisi 2 DPR RI, Bapak Dr. Anes Dipradi. Yang terhormat Bapak Aminur Rahman SEMM, anggota Komisi 2 DPR RI. Yang terhormat Ibu Reksa Okta Beria, anggota Komisi 2 DPR RI. Yang terhormat Kiai Haji Ausi Dayak, anggota Komisi 2 DPR RI. Yang terhormat Pak Guspardi Gaus, anggota Komisi 2 DPR RI. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung, Bapak Cakra, beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati Ibu Asisten Administrasi Umum, Bapak Kepala BKD, Pak Ahmad Juhana MSI, beserta seluruh jajaran dari BKPSDM Pemerintah Kabupaten Bandung. Yang saya hormati seluruh staf ahli Pemerintah Kabupaten Bandung. Yang saya hormati seluruh pimpinan OPD yang hadir di ruang Pak Bupati. Yang saya hormati juga teman-teman dari Kantor Regional 3 BKN. Saya hadir bersama Ibu Kepala Kantor Regional 3 BKN, Ibu Heri, beserta seluruh jajaran serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah di siang hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas nikmat dan perkenannya kita semua bisa hadir secara fisik di rumah dinasnya Pak Bupati Kabupaten Bandung dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka kunjungan kerja yang terhormat Komisi 2 pimpinan dan seluruh anggota Komisi 2 DPR RI. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah disampaikan oleh pimpinan Komisi 2 bahwa tentu kami selama ini di Kantor Regional 3 BKN Bandung yang wilayah kerjanya adalah Provinsi Jawa Barat dan juga Provinsi Banten. Dan pada kesempatan hari ini kita datang ke salah satu wilayah kerja di Provinsi Jawa Barat, yaitu di pemerintah Kabupaten Bandung. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan Pak Saan Mustafa dan seluruh anggota yang terhormat bahwa untuk formasi guru tahun 2021
Setelah ditetapkan formasinya oleh Kemenpan RB dan telah dilaksanakan seleksi, kami sudah menyelesaikan penetapan NIP sesuai usulan yang disampaikan ke BKN oleh Kepala BKPSDM. Tentunya ada 4 yang tentu kami perlu kami sampaikan di sini, bahwa ada 4 yang belum kami selesaikan. Kami menunggu surat pernyataan bahwa guru dari 4 tadi yang belum kami tetapkan nomor induknya adalah menunggu surat pernyataan bahwa yang bersangkutan bekerja di sekolah induk. Ini mungkin yang perlu kami sampaikan dari usulan yang sudah diajukan ke BKN dari formasi yang telah lulus seleksi pada tahun 2021. Bapak Ibu yang kami hormati, karena ini sudah cukup siang, saya masuk saja langsung sesuai arahan Pak Wakil Ketua Komisi 2, kita masuk kepada pendataan tenaga non-ASN. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa tenaga honorer, saya ingat betul pada saat pemerintah menetapkan PP 48 tahun 2005, itu muncul tidak ada K1, tapi mereka yang bekerja pada instansi pemerintah sejak 2005 ke bawah, itu semua diangkat menjadi PNS tanpa tes, Pak. Ya, jadi PP 48 tahun 2005, kemudian untuk PP 43 tahun 2007. Kemudian Kemenpan RB melakukan ada surat edaran terkait informasi bahwa ada 3T, tercecer, tertinggal, ya, tidak terdata. Dari surat edaran Menpan RB 2010 kemudian didata ulang, ternyata yang 3T ini bukan sedikit, luar biasa banyaknya. Akhirnya di situ tim pansel melakukan verifikasi yang dibagi antara BKN dengan BPKP, di mana mereka yang bekerja dengan gaji dari belanja pegawai di DPA-nya itu masuk menjadi K1, ya. Dan yang mereka bekerja di instansi pemerintah tidak digaji dengan belanja pegawai di DPA-nya, waktu itu ada dari uang bos dan sebagainya, itu masuk K2. Kebijakan pada saat itu dilakukan melalui seleksi untuk K2, ditetapkan yaitu PP 56 tahun 2012. Dan terhadap yang lulus sebetulnya sudah diajukan oleh masing-masing pemerintah daerah ke BKN dan sudah ditetapkan NIP-nya. Jadi istilah K1 K2 itu muncul setelah 2010 dan dilakukan tes dan ditetapkan NIP-nya pada tahun 2014. Perlu kami sampaikan, pada saat saya datang ke Jakarta, ada dari pemerintah Brebes yang sudah lulus tesnya di K2, sudah diumumkan oleh Kemenpan RB, tapi dari pemerintah Kabupaten Brebes tidak diajukan ke kantor regional 1 Yogyakarta. Wilayah kerjanya ada di kantor 1. Kemudian yang bersangkutan ada beberapa guru, ada yang sudah lulus jadi PNS, itu kemudian melakukan banding dan menang di FA, dan pada saat itu yang diajukan ke kami ditetapkan oleh Kemenpan RB formasinya dan telah diangkat menjadi PNS. Jadi intinya BKN menetapkan yang lulus tadi sesuai dengan ajuan dari masing-masing PYB, Pak Sekda, ya, Sekjen, sama, kemudian PPK-nya Bupati, Wali Kota, dan Gubernur. Itu perlu kami sampaikan di sini. Nah, kemudian berdasarkan PP 49 2018 kita mendengar pada saat almarhum Pak Cahyo menyampaikan bahwa di 2023 sudah harus selesai, ya, ada di pasal terakhir juga termasuk yang BLU. Nah, tentu tindak lanjut dari PP 49 tahun 2018 ini kita harus mengetahui berapa jumlah pendataan non-ASN. Jadi istilahnya bukan honor lagi, karena honor sebetulnya sudah selesai di tahun 2014, Pak, berdasarkan PP 56 tahun 2012.
Kemudian Kemenpan RB pada saat itu PLT-nya Pak Mahfud MD mengeluarkan surat terkait dengan yang kami sampaikan di sini, dan dari situlah BKN diminta untuk membuat aplikasi pendataan tenaga non ASN. Next berikutnya perlu kami sampaikan juga di sini apa tujuan daripada pendataan non ASN. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kita ketahui juga, saya yakin bahwa di pemerintah Kabupaten Bandung mengambil tenaga non ASN ini karena kekurangan dari formasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Contoh sekretaris itu tidak ada formasinya, otomatis kita mengambil dari tenaga non ASN. Begitu juga dengan masa pandemi, di mana pelajaran yang paling berharga tentu kita harus didukung oleh tenaga IT. Ada beberapa instansi pemerintah juga yang melakukan rekrutmen atau pembukaan begitu ya, tenaga non ASN ini adalah salah satunya untuk peralatan komputer, untuk operator. Ini tentu untuk ya mendampingi ASN yang jumlahnya sangat terbatas. Nah, untuk itu tujuannya adalah dari pendataan tenaga non ASN ini adalah untuk memetakan, kemudian memvalidasi data pegawai non ASN yang telah bekerja baik di instansi pemerintah pusat maupun di instansi pemerintah daerah. Kemudian juga mengetahui apakah tenaga non ASN ini yang telah diangkat oleh instansi pemerintah ini sesuai enggak. Tadi Pak Bupati menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Bandung telah melakukan analisis jabatan yang kemudian ditarik menjadi analisis beban kerja, sehingga jumlah volume pekerjaan di pemerintah Kabupaten Bandung sudah terbagi habis antara PNS dan tenaga non ASN. Ini menjadi salah satu dasar memperkuat data tadi. Kemudian berikutnya, data yang inventarisasi akan menjadi landasan di dalam menyiapkan tadi disampaikan oleh Pak pimpinan Komisi 2, bagaimana ke depannya, roadmap-nya bagaimana, penyelesaian dari tenaga non ASN di lingkungan pemerintah ini. Baik, berikutnya perlu kami sampaikan juga di sini tadi alur prosesnya ya. Saya yakin Pak Kaban sudah menunjuk admin instansi ya, yang kemudian juga bersama-sama dengan tim kami dari BKN melakukan alur proses dari pendataan tenaga non ASN di pemerintah Kabupaten Bandung. Perlu kami sampaikan, tadi disampaikan bahwa sampai tanggal 23 September Bapak Ibu ya, luar biasa jam 16.20 kita sudah mendata hampir 1.551.733. Itu baru tanggal 23. Sekarang kita sudah ada di posisi tanggal 27. Pasti angkanya sudah bergerak lebih tinggi lagi ya. Nah, untuk itu kemudian Pak Menpan bersama dengan kami BKN kemudian LAM duduk bersama bagaimana untuk melakukan tadi yang diminta oleh pimpinan Komisi 2, data yang dikirim oleh pemerintah kabupaten kota se-Indonesia adalah betul-betul data yang akurat. Maka kemudian kami harus meyakinkan setelah tanggal 30 September nanti ya, dari alur proses ini kita akan cut 30 selesai ditutup. Kemudian kita akan kembalikan kepada Bapak Ibu di sini untuk melakukan verifikasi. Melihat kembali benarkah yang didata oleh kami sesuai dengan jumlah yang ada di instansi Bapak Ibu. Kemudian nanti akan dikembalikan lagi ke BKN, mohon izin Pak Bupati disertai dengan surat SPTJ. Dan nanti Pak Bupati juga akan meminta surat SPTJM dari kepala OPD masing-masing setingkat eselon 2. Karena di surat Pak PLT, Pak Kemenpan, Pak PLT, Pak Mahfud menyampaikan apabila data yang disampaikan ada hal yang tidak pas, ini berdampak terhadap hukum.
Next berikutnya saja. Bapak Ibu yang kami hormati, sistemnya sudah jadi di kami ya. Aplikasi sudah dibangun oleh BKN sesuai dengan petunjuk Pak Menpan. Kemudian juga kemarin pada saat kami bersama sebelum ada rapat dengan Apexi, kita juga ngumpul bersama sampai jam 9 malam untuk memberikan berbagai solusi pemecahan daripada tenaga non ASN ini, terutama terkait dengan data yang akurat tadi. Next berikutnya saja, ini adminnya, ini udah Pak Kaban sudah sangat hafal. Next saja berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu yang kami hormati, tadi saya sampaikan bahwa masih kita temui data THK 2 yang sudah lulus. Ini belum diajukan NIP-nya ke kami. Ini mungkin yang perlu kami selesaikan dulu karena ada beberapa dari kabupaten kota yang sudah menang di MA. Ini yang harus kita selesaikan. Mereka sudah lulus, sudah mengikuti seleksi, tapi belum diajukan oleh pemerintah daerah. Dan datanya sudah ada di kami di PKN. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi kita sampaikan bahwa nanti setelah dikembalikan, Bapak Ibu akan mengumumkan ya 5 hari kerja. Kemudian nanti dari hasil pengumuman di antara para tenaga honorer tadi, mungkin saja ada yang masih tertinggal atau mungkin ada namanya yang salah. Itu yang kemudian kami minta data yang dikirim kembali itu adalah data yang sudah betul-betul akurat, yang tadi disertai dengan SPTJM. Kalau SPTJM dari kepala satuan kerja setingkat eselon 2 itu internal, tapi yang masuk ke kami adalah dari Pak Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian. Bapak Ibu yang kami hormati, ini mungkin beberapa yang perlu kami sampaikan, dan tadi sesuai arahan Pak Wakil Ketua, kita akan discuss apa masalah yang ditemui oleh pemerintah Kabupaten Bandung di dalam pendataan non-ASN ini. Berikutnya, ini mungkin ada sedikit yang tadi saya sampaikan. Next, Mbak Ajen, statistik ya. Ini Pak Wakil Ketua. Next sebelumnya. Nah ini yang tadi saya ceritakan dari mulai kita lakukan THK 1, Pak. Kalau THK 1 ini aman. Dia tidak perlu tes dari dulu juga. Sejak PP 48, kemudian PP 43, termasuk PP 56 2012. Cuma batasnya memang 2005 ke bawah. Apabila dia bekerja 2005 ke bawah, aman, tidak tes. Tapi begitu kita keluar ada 2 PHK 1 dan K2, itu adalah yang 3T tadi, dan itu adalah gabungan BPKP yang memeriksa belanja gaji ini. Ditemukan bahwa gajinya tidak langsung dari DPA terkait dengan belanja gaji. Maka kemudian PP 56 menjadi dasar untuk dilakukan tes. Nah ini yang kemudian tadi saya sampaikan ada yang sudah lulus tapi belum diajukan NIP-nya ke kami. Berikutnya ini statistik data dari seluruh wilayah kerja kantor regional 3 BKN. Ini sudah paling update ya, tanggal 26 kemarin hari Senin persis jam 5. Coba Kabupaten Bandung pojok, nah itu datanya sudah sama nggak Pak Kaban? Pak Sekda 7.643 ya, sudah input Pak. Untuk akunnya sudah 5.207. Jadi nanti tentu ini Pak Kaban, Pak Sekda tolong diperhatikan, dikawal apakah data ini sudah pas ya. Saya di sini hadir para pimpinan OPD, jangan sampai nanti ceritanya berbeda lagi, tidak terdata lagi. Nanti pusing Pak di kami ya.